Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ya hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji dan menyembah Dia. Tuhan masih berikan kita nafas hidup, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Oleh sebab itu kita memuji dan memuliakan nama-Nya. So, saya percaya bahwa hanya Dia yang kita sembah, hanya Dia yang layak kita anugerahkan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Tuhan Maha Kudus
dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Sama Allah yang hidup, Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Kini saatnya Tuhan kami menyembah-Mu. Kini saatnya kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami masih bisa memuji Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke tangan Tuhan. Dalam tangan akhirnya biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Disembah dan pujian kami Tuhan. Kami dekat di hadapan-Mu, biarlah boleh menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita angkat Alkitab di sebelah tangan kanan kita dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara sehat, saudara dalam sukacita, dan berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup saudara. Saya yakin kita semua sudah kangen ya untuk ngumpul-ngumpul lagi, beribadah bersama lagi. Tapi sabar dulu ya saudaraku, biar ini berlalu dulu, baru kita bisa berkumpul lagi bersama. Oke, baik, sebelum kita makan makanan rohani hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kita minta Tuhan lawat kita semua. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, lawat kami. Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, beri setiap kami hati hamba. Tuhan, telinga seorang murid, mata seorang murid, sehingga kami tahu Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ada pesan khusus buat kami hari ini. Tuhan, lawat kami semua, tidak ada yang terlewat sama sekali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar dari yang saya kasih judul namanya pohon ara. Saudara, sebelumnya mari sama-sama ya saudara siapkan firman Tuhan, Alkitab saudara. Saya mau ajak saudara buka dari kitab Matius ya. Buka kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 ya. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Ya, saya akan bacakan buat saudara ya. Demikian firman Tuhan saudara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu juga akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Amin saudara? Ya, baik. Sebelumnya, saya mau ajak saudara kita lihat dan kita belajar hari ini dari apa yang terjadi dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang pohon ara. Apa yang tertulis dalam ayat 18 sampai ayat 22, saudara. Ya, ada dua bagian. Ya, yang pertama, ya, saya mau ajak saudara sama-sama kita melihat adalah perumpamaan pada pohon ara. Ya, yang pertama kita mau belajar nih apa yang Tuhan tulis tentang perumpamaan pada pohon ara. Ya. Ini menarik buat saya.
Kenapa Tuhan waktu itu jalan dan melihat pohon? Ya, di luar pohon yang lain, pohon ini mencuri perhatian Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajari sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, saudara, sekilas info akan pohon ara. Apa sih itu pohon ara? Saudara, pohon ara adalah tanaman yang sangat populer di Israel. Ya, pohon ini banyak tumbuh di daerah Asia Barat, mulai dari pantai Balkan hingga Afghanistan. Sekarang sudah banyak dibudidayakan di negara-negara seperti di Australia, Chili, Argentina, bahkan sampai Amerika Serikat. Ya, pohon ara ini, saudara, kalau perhatikan, adalah pohon ketiga yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama di Alkitabnya kita, setelah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, tanda bahwa pohon ara ini berbuah adalah tumbuhnya daun-daun dan buah-buahnya sehingga dari jauh kelebatannya itu bisa terlihat. Tapi di sini dikatakan Yesus tidak mendapatkan buah, melainkan hanya daun-daun saja. Nah, melihat itu, Yesus menjadi kecewa. Dan karena kecewanya itu dalam ayat 19, Yesus berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Seketika itu juga, saudara, dikatakan sekonyong-konyong, seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, saudara, yang luar biasa yang kita bisa petik dari pembelajaran firman ini adalah kuasa Yesus itu sangat nyata. Kenapa bisa begitu? Ya, kita bisa simpulkan bahwa yang nggak berkenan kepadanya, seperti pohon ara contohnya, yang tidak berbuah itu tidak berkenan di mata Tuhan, akan langsung layu dan mengering seketika itu juga. Ya, ayat 20 dikatakan begini, dikatakan sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba, saudara, atau mendadak itu menjadi kering. Dikatakan seperti itu dalam firman Tuhan. Nah, melewat ini apa yang dipelajari murid Yesus lewat kejadian ini? Ya, yaitu nggak lain adalah Tuhan mau setiap murid Yesus belajar untuk melatih iman mereka dan percaya tanpa keraguan kepada Allah. Gitu. Saudara, Tuhan itu nggak suka dengan sesuatu yang nggak normal. Ya, pohon ara yang berdaun sebelum berbuah adalah pohon yang nggak normal menurut semua orang, bahkan menurut Yesus. Maka dari itu Yesus mengutuknya, maka matilah dan keringlah pohon itu. Saudara, demikian juga dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau ajar kita untuk mengutuk hal-hal yang tidak normal, saudara. Harus keluar dari hidup kita. Karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, yang didesain perfect sama Tuhan. Diciptakan untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, tentunya supaya apa, saudara? Supaya kita bisa lebih dari itu menikmati semua janji Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Janji Tuhan itu apa sih? Zoe. Ya, janji Tuhan adalah Zoe, yaitu artinya saudara harus berkehidupan dalam berkelimpahan. Ya, itu yang pertama, saudara. Kita belajar tentang perumpamaan pohon ara. Saya doa semoga saudara mengerti tentang perumpamaan pohon ara ini. Apa yang Tuhan mau ajar kepada muridnya, apa yang Tuhan mau ajar kepada kita. Nah, hal yang kedua yang hari ini yang kita akan belajar adalah, Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus beriman dan percaya, dan sesuatu itu harus yang Tuhan sudah sediakan itu normal. Tidak ada yang tidak normal. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, saudara, saya hari ini sama-sama mau ajak saudara mengupas cara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat saudara, kepada saya dan kepada saudara juga hari ini, tentang bagaimana caranya. Ya, sebenarnya hari ini ada 4 cara, saudara. Ada 4 cara untuk membuat sesuatu yang tidak normal, tidak berkenan di mata Tuhan, dan mengubahnya sesuai dengan cara yang dikenannya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, buka hati ya, bagaimana caranya? Saudara, cara yang pertama adalah saudara harus dapatkan dan temukan semua solusinya di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, cara yang pertama adalah saudara harus dapatkan dan temukan semua solusi-solusinya yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, apa saja sih yang dikatakan tidak normal di dalam hidup kita? Saudara, yang namanya penyakit itu tidak normal. Ya, solusinya ada dalam firman Tuhan, saudara. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang luar biasa dan hebat, kita perlu tahu dan jelas bahwa Tuhan sudah menanggung semua sakit-sakit kita di atas kayu salib. Ya, jadi solusinya ada di dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, itu yang pertama, yang namanya penyakit itu tidak normal.
Yang kedua yang namanya kekurangan atas finansial. Wah, banyak yang komplain-komplain. Finansial saya kok beda dengan dia ya? Kenapa gue dilahirkan begini, dia dilahirkan begitu? Saudara, solusi firman Tuhan sekali lagi ada di dalam firman Tuhan. Saya mau ajak saudara baca Efesus 1 ayat 3. Ya, Efesus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, saudara, Allah adalah sumber segala sumber yang sudah menyediakan semuanya bagi kita. Ya, katakan amin saudara. Ya, di sini wow banget ya, kita lihat Tuhan sudah sediakan semuanya. Kalau berkat rohani saja dikaruniakan kepada kita, apalagi berkat jasmaninya, itu sudah pasti gitu ya, 100% disediakan bagi kita. Lalu firman Tuhan apa yang kedua yang menguatkan kita akan kekurangan atas potensial? Ya, Matius 6 ayat 11. Ya, Matius 6 ayat 11. Dikatakan dan diajarkan kepada murid-muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wow, kita lihat Yesus mengajar muridnya tidak minta beri yang berlimpah-limpah, tetapi secukupnya. Artinya apa saudara? Artinya apapun itu, kita tidak akan pernah berkekurangan lagi. Betul? Ya, kalau kita minta berlimpah-limpah, itu akan menurun. Tapi kalau katanya kita pakai yang secukupnya, tidak akan pernah berkekurangan. Betul apa betul? Amin? Ya. Lalu saya kasih satu ayat lagi, saudara. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Satu lagi wow di sini Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Di sini Tuhan melakukan barter, saudara. Ya, barter yang sangat spesial buat saudara dan saya. Dia mau menjadi korban kekurangan supaya saudara dan saya bisa mengalami semua kelimpahan. Saudara, amin. Luar biasa. Jadi nggak ada lagi yang namanya nggak normal, artinya kita kekurangan atas financial, tidak ada. Penyakit yang ketiga yang sering kita alami juga yang namanya keterikatan. Ya, keterikatan narkoba, games, ya, idol, ya, film-film yang negatif, minuman, dan lain-lain. Solusinya juga ada dalam firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama kita belajar, kita harus cari semua solusi di dalam firman Tuhan. Itu salah satu cara yang pertama. Ya, sebagaimana cara untuk mengatasi keterikatan ini? Dalam Matius 6 ayat 13. Ya, kita akan baca ya. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6:13. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan di sini mau ajar muridnya dan setiap kita semua untuk terus berdoa Bapa kami. Yang salah satunya adalah untuk melepaskan kita dari semua keterikatan dunia, saudara. Apalagi firman Tuhan apalagi solusi dalam firman Tuhan yang mengenai keterikatan ini. Roma 8 ayat 37, saudara. Roma 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, di sini Tuhan mau kita mendeklarasikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menang, lebih dari pemenang. Firman Tuhan di sini mau mendorong kita ingat siapa kita, ya. Kita adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Tuhan. Amin. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, itu cara yang pertama, ya. Cara yang pertama adalah temukan semua solusi dalam firman Tuhan. Cara yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah kutuk semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan lewat semua perintah. Sekali lagi, kutuk semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan lewat perintah. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya, saudara. Ya, saya perintahkan, sakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan keluar, saudara. Mulut saudara punya kuasa di dalam Kristus. Ingat pada zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, ya, Yesus perintah dengan mulutnya, dengan otoritas daripada Bapa. Yesus juga telah melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak kesembuhan. Yesus juga mengusir banyak roh-roh jahat dengan kuasa otoritas mulut, ya otoritas Bapa yang diperintahkan lewat mulutnya. Ya, jadi yang kedua, kutuk semua yang tidak sesuai dengan firman lewat perintahnya. Cara yang ketiga adalah
melakukan kehendak Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Ya, saudara, Tuhan mengajar muridnya di sini, di luar dari segala hal, ingat, number one is God's kingdom. Ya, cari dulu kerajaan Allah. Maka semua gaya hidup kita yang salah otomatis akan berubah, saudara. Ya, saudara percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka kita pasti mau melakukan kehendak Bapa, bukan yang lainnya. Maka kehidupan dan gaya hidup seseorang pasti akan dirubah dan pasti akan berubah. Saudara, gaya hidup akan berubah sebab penyakit terjadi karena gaya hidup yang salah. Kekurangan uang bisa terjadi karena gaya hidup yang salah, tidak ada prioritas shopping dan lain-lain. Keterikatan bisa terjadi karena gaya hidup juga yang salah, pergaulan yang salah. Ya, jadi satu lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Cara yang ketiga ini untuk melakukan kehendak Tuhan, yang firmannya dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saudaraku yang hebat, kita perlu terus bersyukur buat kesehatan, terus bersyukur buat kecukupan, terus bersyukur buat kebebasan. Ya, jadi yang ketiga adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, pertama cari kerajaan Allah. Ya, yang kedua, maka semua gaya hidup akan berubah, dan terus mengucap syukur ya atas kesehatan, atas kecukupan, atas kebebasan. Ya, maka itu akan terjadi. Amin, saudara. Oke, cara yang terakhir, yang keempat adalah tetap percaya sampai terjadi. Ya, tetap percaya sampai terjadi. Ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Ya, akuilah Dia dalam lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Lalu Yeremia 17 ayat 7, ini ayat favorit bagi setiap orang untuk selalu ingat ya, dan tetap percaya, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, trust in the Lord ya, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan ya. Saudaraku yang saya kasihi, ini yang terakhir dan yang terpenting. Dalam segala hal, saudara harus ingat terus mengandalkan the master source-nya, yaitu sumbernya, yaitu Tuhan, yang juga percaya bahwa full heart dan juga percaya sepenuh hati, percaya full heart sama Tuhan. Maka saya percaya saudara, kelimpahan itu akan terjadi buat saudara. Amin. Ya, jadi saya tutup, saya rangkum sekali lagi 4 cara untuk terus berkenan dan berjalan dalam Tuhan. Yang pertama adalah dapatkan semua solusi dalam firman Tuhan. Ya, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Pakai ayat dalam firman Tuhan untuk mengatasi semua keterikatan ketidaknormalan yang terjadi dalam hidup saudara. Itu yang pertama, dapatkan semua solusi dalam firman Tuhan. Yang kedua, perintahkan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, perintahkan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perintahkan dengan kuasa otoritas Allah, karena mulut saudara punya kuasa. Mulut saudara berkuasa. Yang ketiga adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, seek God's kingdom and be grateful. Ya, terus cari, prioritaskan kerajaan Allah dan terus bersyukur atas kebebasan, atas keterikatan, atas kemenangan demi kemenangan. Amin. Yang terakhir, keempat, tetap percaya sampai terjadi. Trust in Him and trust with full heart. Amin. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu sharing cerita tentang perintisan gereja kita di tanggal 3 Maret 2019 di Shekinah, Singapura. Ya, mungkin ini gereja setup yang saya paling banyak bergumul dan banyak keraguan, ya saudara. Bagaimana tidak, secara visual dan logika yang kelihatan di mata itu, hal-hal ini yang saya boleh bilang adalah ini adalah satu mission impossible, gitu loh. Mission impossible, ya, karena beberapa faktor seperti faktor SDM, faktor cost yang tinggi, biaya yang tinggi, ya, tempat ibadahnya, ya tempatnya nggak ada, ya, dan lain-lain, masih panjang listnya. Tapi puji syukur saudara, ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan hari-hari ini, seperti yang diajarkan Tuhan pada muridnya. Jika hari ini Tuhan bilang gunung beranjak dan bercampak ke laut, itu bisa terjadi. Hari ini juga kita lihat kalau Tuhan mau ubah gaya hidup yang namanya home, saudara. Work from home, stay from home, study from home, ministry from home. Itu Tuhan juga bisa terjadikan buat kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita semua lebih intim sama keluarga. Bisa saja terjadi. Tuhan bisa izinkan terjadi. Jadi sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Jadi Shekinah Ministry di Singapura hari ini masih berjalan. Itu karena satu, ya, kita iman dan percaya dan terus bersyukur, dan terus 4 cara itu kita lakukan sehingga itu bisa terjadi. Tuhan mau kita belajar to trust in Him
and trust Him with full heart. Ya, maka saya belajar setia dan terus jalanin sehingga pelayanan Shekinah Singapura hari ini tetap ada dan berjalan terus. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Pohon ara yang tidak berbuah dikutuknya, daun pohon itu menjadi kering. Ada berapa banyak pohon ara yang tidak berbuah hari ini yang perlu saudara kutuk dan perintahkan dalam hidup saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara. Hal yang sama Tuhan mau setiap kita lakukan hari-hari ini juga ya dalam hidup kita. Amin. Yuk, mari kita bereskan semua itu. Pastikan saudara pakai 4 cara yang saya sharingkan hari ini untuk menang dari ketidaknormalan dan terus percaya sampai itu terjadi. Maka saya percaya kelimpahan demi kelimpahan and the year of fruitfulness pasti akan saudara alami di tahun ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, saya bersyukur Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang kami alami. Kami percaya hari ini Tuhan, seperti perumpamaan Tuhan Yesus mengajar muridnya, bahwa Tuhan kami harus percaya beriman dengan perintah dari kuasa otoritas Allah dalam firman Tuhan. Banyak sekali Tuhan kami percaya ajaran-ajaran yang bisa memenangkan kami dari segala keterikatan, dari segala kebebasan, kemenangan atas finansial, dari segala macam penyakit. Kami perintahkan Tuhan, hari ini yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang mengalami kesulitan finansial, Tuhan jebol, breakthrough, Tuhan. Mereka bisa melewati itu dan mereka bisa melewati kesulitan itu dan mereka percaya di dalam nama Yesus. Kelimpahan itu terjadi atas hidup mereka, Tuhan. Yang mengalami keterikatan Tuhan, terlepas belenggu, Tuhan. Dan mereka breakthrough. Mereka melepaskan, mereka dan mendapatkan kemenangan itu. Sekali lagi Tuhan, saya bersyukur hari ini. Tuhan, saya percaya Tuhan dan saya mau mengurapi, melepaskan berkat buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka mendapatkan pesan-Mu, mereka mengalami breakthrough Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa dahsyat. Tuhan Allah yang selalu menyertai kita semua. Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you. Thank you Jesus. Saudara, mari kita masuk dalam doa berkat. Ya, saya akan melepaskan berkat sebelum kita berpisah satu sama lain. Ya, dan saya tetap mengingatkan saudara untuk terus jangan lupa 4M ya, untuk terus intimate, bangun hubungan yang intimate sama Tuhan, ya, intimasinya dengan Tuhan, ya, dengan cara 4M, firman Tuhan, ya, renungan firman Tuhan, ya, setiap hari, supaya Anda terus intimate dengan Tuhan. Mari, saudara, angkat kedua tangan saudara, saya akan melepaskan berkat firman Tuhan ini kepada saudara hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan menuntunmu ke dalam air yang tenang, Tuhan akan membuat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara adalah lebih dari pemenang. Saudara diberkati, lumbung-lumbung saudara diberkati, bakul alunan saudara diberkati, saudara sehat, saudara luar biasa. Oleh sebab itu, terimalah anugerah yang terindah dan termanis daripada Allah Bapa, kasih yang datang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan tangan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, bahkan dengan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. God bless you. See you next time. Sehat selalu. Salam sehat. Haleluya. Bye.